Halo Ritizen, kembali lagi dengan Wagiman di rumah ketiga tempat menetap mahasiswa. Jadi hari ini Wagiman mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberi keberkahan sama yang Maha Kuasa. Dan hari ini Wagiman mau ceritain beberapa kecemasan-kecemasan kita sebagai mahasiswa. Jadi aku harap kalian dengerin ini sambil menikmati puasa. Kalau kalian dengernya pas buka puasa ya syukur ya kan. Atau pas lagi sahur. Jadi belum lama ini website kampus kita UM Unri itu kena retas sama hacker yang ngasih nama dirinya itu Ardian40x. Dan belum tahu apa yang dia retas, sampai mana dia meretas website ataupun sampai mana si hacker ini meretas sistem, apakah cuma di website atau sampai ke sistem di Puskom. Karena sampai hari ini website UM Unri ini belum bisa diakses, masih dalam rekonstruksi. Jadi nggak tahu apa aja sih yang benernya dia acak-acak. Dan di halaman website tuh ada pesan yang ditampilkan sama si Ardian Vortex ini, yaitu once heart lasting forever. Jangan takut saat kamu jatuh karena itu awal kebangkitanmu. Jadilah diri sendiri. Dan yang tulisan paling besar nih, I love you Yani. Buat kalian yang bernama Yani, coba deh muncul. Cobalah jadi penawar rindu si Ardian Vortex ini. Karena dia kayaknya lagi menunjukkan suatu kebucinan mungkin melalui pertasan ini. Gak tahu sih dia ini niatnya ngebucin atau memang iseng-iseng mau jahilin tim IT di kampus kita ya kan. Semoga websitenya lekas usai, ataupun kalian pengennya websitenya bakal lebih runyam lagi. Jadi nggak lama dari itu, tepatnya kemarin di sahur pertama Mimin di bulan Ramadan ini, itu komputer Mimin terserang sama virus ransomware. Wow. Jadi di sahur pertama, dari sore sampai sahur itu Mimin nyiapin file-file yang bakal Mimin kerjain ataupun Mimin upload di Gigs Fiverr Mimin. Mimin main di Fiverr juga karena pengen merambah, kayaknya di Fiverr cukup menarik ya kan. So buat nambah penghasilan di tengah pandemi corona yang susah nyari duit, kita harus pinter-pinter nih nyari duit dengan kemampuan-kemampuan yang kita punya. Jadi kronologinya itu Mimin browsing buat nyari file Amtip untuk Adobe Illustrator Mimin. Jadi di komputer yang editing itu Mimin cari-cariin, nggak ketemu nih Amtipnya, nggak ada yang pas di. Padahal dulu nginstal di komputer yang satu lagi itu bisa, dan ini nggak bisa, nggak tahu entah kenapa nggak bisanya. Jadi ketemu nih Mimin kunjungin dua website, itu ada di Bagas31 sama Alex71 ya kan. Rasanya Mimin dapat virus ini dari dua website ini karena cuma dua ini yang Mimin kunjungin gitu loh untuk nyari file dari Antip Adobe Illustrator. Jadi pas proses pencarian file di internet itu memang ada beberapa kejadian-kejadian yang menjanggal, kayak ada pop-up yang maksa buat download dan akhirnya udah terdownload. Karena nama filenya juga nama file ini ya, exe ini biasanya dia download untuk dapetin file asli yang mau kita download. Jadi udah dapet nih, ya udahlah Mimin coba tes. Ternyata bukan file Amtip yang keluar, itu ada beberapa kode-kode yang cukup mencurigakan, dan ketika di-download pun ABP di browser Mimin udah ngasih peringatan jangan di-download gitu lah ya kan. Antivirus Avast-nya udah ngasih peringatan, Smartdev-nya ngasih peringatan, tapi ngeyel aja. Mimin matiin nih antivirusnya buat dapetin file ini. Terdownload, ketika udah terdownload dia tuh menjalankan programnya secara otomatis. Jadi dia nginstal aplikasi otomatis, dan Mimin belum nyadar kalau itu udah kena virus ya kan. Jadi Mimin lanjutin, dan jadi setelah ini terdownload, laptop Mimin tinggal dengan koneksi internet masih tersambung. Mimin tinggal buat sahur. Jadi selesai sahur, pas mau ngecek lagi, pas mau upload gigs,
Itu Mimin mau upload file-file foto, dokumen ya kan, buat dijadiin gigs di Fiverr. Ternyata filenya nggak bisa diupload karena tipe inskripsi di file itu udah berubah. Ketika Mimin cek di explore file, ketika Mimin cek di file explore itu semua file ternyata udah berganti tipe inskripsinya. Jadi semuanya itu kalau punya Mimin tuh kena ransomware yang inskripsinya itu encrypted.file. Well, akhirnya semua folder Mimin coba cek di segala jenis folder itu udah kena dan nggak bisa dibuka sama sekali. Dan di setiap folder itu ada pesan yang disampaikan sama si yang punya virus ini, atau bisa kita sebut si hacker lah ya kan, hacker kampret nih. Jadi isinya itu kurang lebih dia ngasih tahu ke kita kalau komputer kita itu kena inskripsi, dan untuk membuka inskripsi itu kita perlu download Tor di website yang mereka kasih ini dan ngunjungin alamat website satu lagi. Kalau ini nggak kita download, ini jadi dia gunain bahasa-bahasa yang sedikit mengancam. Kalau nggak digunakan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Filenya bakal dihapus ataupun bakal disebarluaskan di internet gitu kan. Jadi dia ngasih pesan ke kita bla 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 bla. Tapi Mimin juga nggak langsung panik. Jadi Mimin cari informasi nih kenapa kok filenya berubah ataupun gimana cara buat file ini bisa kita pakai lagi. Dan ternyata ini adalah virus ransomware. Well, virus ini udah lama muncul ke permukaan, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu itu udah rame-rame banget dibincangin. Karena Mimin juga sempat upload di grup di grup jurusan ketika SMK. Ternyata udah lama banget pembahasannya, udah rame banget gitu kan. Termasuk telat sih dapat informasi ini karena nggak nyari-nyari kan. Jadi Mimin bakal bagiin apa itu ransomware, terus gimana kalau kita kena ransomware, pencegahannya gimana. Ini Mimin kasih ke kalian supaya kalian tuh terhindar dari virus ini. Ini rangkuman dari beberapa referensi yang Mimin dapat. Jadi dengerin video ini sampai habis supaya kalian paham dan tidak terkena dan terhindar dari virus ransomware. Jadi ransomware itu apa? Wah udah sahur ya. Mimin buat ini jam berapa sih? Jam 3 pas. Jadi ransomware ini apa? Ransomware ini jenis malware tertentu yang menuntut tebusan finansial dari korban dengan cara mengancam akan mempublikasikan, menghapus atau menahan akses ke data pribadi yang penting yang ada di komputer kita. Jadi dia ngasih penawar ini dengan tebusan. Kita harus nebus sekian duit supaya kita dapat penawar dari virus ini gitu. Dan yang diserang sama virus ini tuh ya semua file yang ada di komputer kita, mulai dari file gambar, video, bahkan sampai ke RAR, zip kita itu kena inskripsi, nggak bisa kita akses sama sekali. Well, jadi mungkin beberapa orang bakal panik ya kan, bakal wah ini gimana gitu kan. Kalau kasus di Mimin itu formatnya diubah jadi encrypted.file dan ini nggak bisa Mimin buka sama sekali karena belum dapat penawarnya ya kan. Dan di laptop Mimin itu yang kena itu ya semua bahan-bahan rumah ketiga, mulai dari materi podcast, desain sosmed, bahkan sampai ke foto-foto yang bakal di-upload, video klip-klip yang udah dikumpulin buat dijadikan. Ini rencana Mimin mau buat short film rumah ketiga ya kan. Tapi udah kena inskripsi, nggak tahu lah gimana nih. Dan yang paling penting di laptop ini ya salah satunya nggak lain ya file skripsi, file-file kuliah gitu. Jadi semuanya nggak bisa diakses nih. Karena untuk jenis encrypted.file ini belum ketemu, belum ada penawarnya. Dan beberapa dari file skripsi Mimin juga hilang. Kampret nggak sih? Dan virus ini itu bisa nyerang lewat jaringan internet. Jadi kalau kita kena virus ini dan kita tersambung dengan internet dan di browser kita itu masih tersimpan data sosmed kita, sandi-sandi, itu bahaya banget.
ini bisa dicuri sama mereka. Terus apa sih penyebabnya Mimin atau pengguna internet tuh bisa kena ransomware? Jadi virus ini tuh tersebar hampir secara eksklusif melalui keygen atau crack, yang merupakan alat untuk mengklaim memungkinkan orang untuk mengaktifkan perangkat lunak berbayar secara gratis. Jadi kita-kita nih mahasiswa yang kekurangan uang biasanya cari jenis alat ini biar software-software yang tadinya berbayar bisa kita gunain secara gratis karena uang kita ini tipis ya kan. Atau kita nggak mau ngeluarin duit buat beli aplikasi ini gitu. Jadi ketika kita download ini ya resikonya ya besar banget. Salah satunya kena virus ini dan penyebaran. Dan yang paling bahaya lagi, virus ini juga membandel malware tambahan kayak Trojan yang bisa nyuri sandi-sandi kita. Jadi pas kita download file-file yang gratis di internet itu ya harus hati-hati gitu kan. Karena Mimin dapat virus ini juga dari website-website yang menurut Mimin dah bisa dipercaya ya kan. Alex71 ataupun Bagas 31 itu udah langganan banget. Cuman ternyata pinter juga dia nyari website-website yang rame buat download kayak gini. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita udah kena virus ini? Banyak yang bilang, banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube itu bilang kalau kita tuh jangan panik gitu. Ya gimana gak panik? Ini file-file penting, skripsi, kampret. Gimana gak panik anjing? Semua file soalnya nggak bisa dipakai gitu, nggak bisa dibuka. Dan ya memang bener jangan panik, karena kalau kalian panik mungkin bakal kalian bawa ke tukang servis. Dan di tempat servis juga nggak bisa dikelarin dengan cepat gitu kan, kecuali dengan install ulang, dan kalian harus merelakan file-file penting kalian itu hilang gitu. Jadi ya jangan dibawa ke tempat servis dulu lah gitu kan. Ikutin aja solusi-solusi yang Mimin kasih gitu. Dan solusi yang di tukang servis juga nggak beda jauh sama, mungkin nggak ada bedanya juga sama solusi-solusi yang ada di internet gitu kan. Dan ini bakal Mimin kasih tahu ke kalian. Jadi kalau udah ada tanda-tanda dari antivirus kita kasih peringatan, misalnya kita lagi akses website yang kita kunjungin dan kita disuruh berhenti, itu ya udah stop aja, nggak usah dilanjutin. Terus kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, cepet-cepet putusin jaringan internet kalian. Jadi disconnectin komputer kalian dari jaringan yang ada. Karena kalau tetap terkoneksi dengan jaringan, itu bisa menyebabkan virus ini menyebar ke akun-akun sosmed kita yang tercantum. Yang paling parah ya email, ataupun nanti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu bisa bahaya banget. Nanti bisa dicuri gitu kan. Jadi cepat-cepat matikan koneksi internet kalian. Dan jangan hapus file-file yang terenskripsi itu, apalagi file-file penting kan. Jadi salin aja file-file tadi itu ke disk yang berbeda, ataupun bisa kalian salin ke flash disk ataupun hard disk eksternal. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang baik hati dan mau menolong kita secara cuma-cuma ya kan. Buat kita yang nggak tahu apa-apa tentang kayak gini, ya udah disimpan aja, nanti insya Allah bakal ada penawarnya. Dan ini tentunya dari mereka-mereka yang memerangi ransomware dengan ikhlas tanpa harus dibayar. So, terima kasih buat teman-teman yang terlibat di dalam peperangan antara hacker dengan programmer ya kan. Semoga ini berkah buat kita semua. Terus kalau udah disalin filenya, biar aman menurut Mimin tuh ya diinstal ulang aja. Kalau bisa diinstal ulang sendiri, dan kalau nggak bisa ya terpaksa kalian harus berbagi rezeki sama tukang servis ya kan. Install ulang juga nggak mahal-mahal banget. Karena kalau udah diinstal ulang ini sistem kita baru, partisi-partisi kita ataupun penyimpanan kita itu juga jadi baru, kosong gitu kan. Dan jangan kalian pindahin atau kalian masukin lagi file-file yang udah kalian backup dari file-file yang kena virus tadi. Jangan kalian masukkan ke komputer lagi gitu. Tunggu aja sampai ada penawarnya. Dan pencegahannya gimana? Ini harus kalian lakukan karena mencegah lebih baik daripada memperbaiki kan. Karena memperbaiki butuh waktu yang lama, butuh perjuangan yang gede. Sabar ya kan, mending kalian cegah aja lah daripada kalian kena kayak gini lagi. Daripada nasib kalian sama dengan nasib Mimin.
Yang pertama itu jangan download file apapun dari sumber yang nggak bisa dipercaya gitu kan. Dari website abal-abal atau dari orang-orang yang nggak kalian kenal, apalagi yang dikirim ke email. Itu jangan kalian download apapun yang menggunakan metode auto download dari pop-up di dalam aplikasi browser. Jadi kadang-kadang kalau kita buka aplikasi itu ada pop-up yang maksa kita buat download, ataupun bisa download otomatis, ataupun bisa buat nambah tab baru gitu kan. Itu bahaya banget. Jadi kalau ada auto download ataupun auto new tab, itu pilih tidak atau no atau block. Kalau muncul pesan pop up di jendela browser kalian, itu langsung tutup halaman webnya. Jangan dibuka, jangan diikutin, karena ini bahaya banget. Kedua, jangan download atau buka file dari sumber yang nggak kalian percaya. Misalnya udah kadang terdownload secara otomatis ini filenya jangan dibuka. Hapus aja deh kalau daripada bahaya, hapus aja filenya gitu. Terus jangan gunakan flash disk atau perangkat berbagi lainnya pada perangkat komputer yang menurut kalian tuh isinya penting-penting. Jadi jangan sembarangan colok-colok flash disk lah gitu kan, bahaya banget. Terus lakukan backup file kalian ke Google Drive ataupun ke flash disk khusus ataupun hard disk eksternal yang kapasitasnya besar. Jadi walaupun file-file Mimin kena virus, syukurnya Mimin udah melakukan pembackupan dari mulai aplikasi yang ada dari mulai aplikasi yang ada di laptop Mimin nih, file skripsi, alhamdulillahnya Mimin udah salin semua sebelum kena virus ini ke hard disk Mimin. Jadi alhamdulillah Mimin udah sedia payung sebelum hujan. Jadi backup file tuh secara berkala itu penting banget. Jangan sampai kalian nyesel duluan kalau udah kena virus kayak gini, karena kalian tuh nggak melakukan pembackupan data. Terus kalau udah backup nih, kalian usahakan di laptop ataupun PC kalian tuh kalian install antivirus papan atas. Bisa Avast, Kaspersky ataupun Smartdash jadilah. Yang penting antivirusnya antivirus yang pro ya kan, berbayar gitu. Dan antivirusnya kalau bisa jangan satu, karena antivirus satu dengan yang lain tuh bisa berkoordinasi dengan baik kalau ada beberapa gitu. Jadi sisi pertahanan dari PC kita itu lebih kuat ya kan, lebih tahan dalam menjaga keamanan data-data kita. Ya itulah pencegahannya. Terus efek-efek yang ditimbulkan dari virus ransomware ini apa? Yang pertama, komputer kalian tuh bisa secara tiba-tiba itu melakukan restart sendiri tanpa kalian restart manual. Jadi dia restart otomatis. Terus ketika menjalankan program ataupun dibuat kerja itu leletnya minta ampun. Ini sekarang komputer Mimin jadi sangat-sangat lemot. Payah banget gak sih? Jadi laptop Mimin sekarang belum diinstal ulang, jadi masih lelet. Dan Mimin lakukan beberapa eksperimen. Jadi Mimin transfer nih file baru dari PC ke laptop pakai flash disk, dan Mimin pindahin ke partisi yang ada di laptop. Ternyata dia nggak menginfeksi file baru yang ada di laptop. Ternyata ransomware nih tidak menginfeksi file-file baru yang baru dipindahin tadi. Nggak tahu kalau di orang lain ya, tapi kasusnya di tempat Mimin dia nggak nularin gitu, jadi tetap aman. Nggak tahu nanti, tapi tetap aja Mimin berusaha sebisa mungkin untuk tidak berbagi flash disk antara laptop dengan PC. Walaupun memang terpaksa harus berbagi file yang ada di laptop dengan di PC, itu harus di-scan dulu. Harus dipindai sama antivirus yang ada di PC. Biar aman ya kan. Karena takut juga nanti di PC rupanya kena juga. Wah bahaya ini. So buat kalian-kalian yang belum kena, silahkan ikutin tips-tips yang ada. Daripada nanti skripsi kalian hilang. Gawat banget gak sih? Jadi jangan kalian ulangin ataupun kalian ikutin kegoblokan Mimin dalam berselancar di internet. Yang mengakibatkan file skripsi Mimin hilang. Jadi kalian
usahakan lakukan pencegahan daripada kalian nyesal nantinya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Klik suka kalau kalian suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian itu tahu informasi ini dan tidak mengalami hal-hal serupa kayak Mimin nih. Jangan lupa di-subscribe dan hidupin centangnya biar kalian nggak ketinggalan informasi dari Rumah Ketiga. Sekian dari Wagiman di Rumah Ketiga, tempat menetap mahasiswa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!